Diduga Pemko Medan melanggar pasal nomor 51 tahun 1960 dan pasal 502 UU 1 per 2023 pasal 1365 KUH terhadap persoalan hukum mengabaikan hak milik masyarakat. Sekolah rakyat dibangun di atas tanah sengketa milik ahli waris Teridah Borubarus, meminta agar haknya kembali. Wali Kota Medan diduga tutup mata terhadap persoalan hukum yang masih berlangsung di pengadilan. Dengan No Perkara 32 PDT, GPN Medan serta tidak memberikan kompensasi ganti rugi terhadap lahan yang diklaim sebagai milik sah ahli waris berdasarkan surat keterangan lahan nomor SKT Bupati Deli Serdang, 1632 per 1A, 15 tanggal 5 April tahun 1974. Henry RH Papahan SH menjelaskan. Pembangunan proyek pemerintah yang seharusnya menjadi simbol kepedulian terhadap pendidikan masyarakat kecil justru menimbulkan polemik serius karena diduga berdiri di atas tanah yang masih berstatus sengketa hukum. Ahli waris Teridah Borubarus menyebut bahwa lahan tersebut memiliki dasar kepemilikan yang jelas dan sah. Namun hingga saat ini, mereka mengaku tidak pernah mendapatkan ganti rugi maupun penyelesaian secara musyawarah dari pihak pemerintah Kota Medan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam karena pembangunan tetap berjalan meski masih proses persidangan seolah mengabaikan hak pemilikan lahan yang sah secara administratif seakan hukum tidak berlaku kuat dugaan kebal hukum. Bahwa lahan tersebut masih berstatus perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 32 PDT, GPN Medan. Sidang perdana telah berlangsung pada tanggal 27 Januari tahun 2026 meski proses hukum masih berjalan. Pemerintah Kota Medan diduga tetap melanjutkan pembangunan proyek sekolah rakyat tanpa menunggu kepastian hukum. Sikap ini memunculkan dugaan bahwa pemerintah daerah mengesampingkan prinsip supremasi hukum dan kehati-hatian dalam menjalankan program pembangunan. Sejumlah pihak menilai tindakan pemerintah Kota Medan mencerminkan sikap otoriter dan cenderung diktator terhadap masyarakat kecil dari golongan yang tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun politik program yang sejatinya bertujuan mencerdaskan anak bangsa justru dinilai berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat apabila dibangun dengan mengorbankan hak kepemilikan warga. Ahli waris berharap pemerintah tidak menutup ruang dialog serta bersedia menyelesaikan persoalan-persoalan secara adil dan transparan. Selaku kuasa hukum Henry RH Papahan, SH, menegakkan bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang negara seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat. Bukan menjadi pihak yang menambah beban penderitaan masyarakat kecil. Perpu nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya. Pasal 502 UU 1 per 2023 tentang penipuan atau penyerobotan hak atas tanah milik orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum. Kuasa hukum Henry Papahan, SH menjelaskan. Tambahkan juga di sini, dengan adanya kejadian ini, tanah yang masih bersengketa, saya patut mencermati melanggar peraturan Menteri ATR BPN nomor 21 tahun 2020 melarang peralihan atau tindakan fisik di atas tanah yang bersengketa. Yang kedua, pasal 502 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang penyerobotan lahan. Kenapa saya bilang ini lahan ada kepemilikannya, ada kepunyaannya. Lalu Perpu nomor 51 tahun 1960 melarang tanah tanpa izin dari yang berhak. Dan saya lagi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini, nomor 32. Mohon Bapak cermat dan hati-hati dalam mengambilkan putusan, terutama dalam memeriksa perkara ini. Jangan karena ada kepentingan sesuatu, Bapak tidak adil dalam memberikan putusan. Jadi saya tetap tekankan, ini tidak boleh lagi ada pembangunan di lokasi tanah ini, apalagi sekolah rakyat. Ini ilegal. Ini ilegal. Kenapa? Saya telah menyurati Kecamatan Medan Tunjungan, Lurah Tanjung Selamat, hingga Bapak Wali Kota Medan. Sedikit saya ralat. Ini masa pemerintahan Bapak Wali Kota Riko Waas. Di masa beliau ini terjadi pembangunan. Di masa Bapak Bobi tidak ada pembangunan. Dan lagi yang saya herankan, 5 kali pergantian Wali Kota Medan tidak pernah ada seperti ini. Kenapa pada saat ini terjadi penjoliman terhadap masyarakat kecil? Terima kasih. Jadi buat rekan-rekan media, terima kasih telah hadir di kesempatan hari ini, di mana fakta-fakta hukum
akan terang benderang akan kita sajikan di pengadilan. Ngomong, Wi. Ngomong nih. Saya adalah anak ahli waris dari orang tua saya, Tridah Berubarus. Tanah ini dari tahun 50 sudah kami pakai untuk perladangan kami. Tak pernah kami tinggalkan sekalipun. Dari sinilah kami bercocok tanam untuk kehidupan kami. Tiba-tiba datang ini dipanggil apapun, nggak pernah ditanya apapun. Sampai sekarang sudah terjadi bangunan-bangunan di sini. Kami sangat kecewa. Mulai, Wi. Tolong kami Pak Wali Kota, tanah kami diambil begitu saja, tidak ada bilang apa-apa sama kami. Tolong kami Pak Gubernur, tolong kami rakyat bawahan ini, tolong kami Pak. Ini tempat kami makan, tempat ladang kami, tempat kehidupan kami Pak. Tolong kami Pak Wali Kota. Tak pernah terjadi ini selama Bapak kami mengambil tanah ini sampai sekarang. Kami di sini berladang, sekarang kami diusir begitu saja Pak. Kami minta tolong kami Pak, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, tolong kami. Inilah tanah orang tuaku, tanah bapakku, tanah mamaku. Inilah kami sekarang anaknya berladang di sini Pak. Tolong kami, jangan diteruskan bangunan ini Pak. Jumpalah kami, berngomonglah kita, siap-siap Pak. Jangan begini Pak, jangan begini caranya, kami tidak mau. Ini tanah kami Pak, tanah orang tua kami, hak milik kami. Jadi saya akan ngomong ini. Saya juga tinggal di lokasi ini. Udah kira-kira 20 tahun, 23 tahun aku tinggal di sini. Terus ada penggusuran, kami digusur, tidak mengasih apa-apa sama kami. Diusirlah kami dengan kasar. Katanya ada penampungan di Labuhan sana. Kami tidak mau. Makanya kami udah ini jadi orang gelandangan di luar sana. Karena kami orang miskin, tidak punya apa-apa. Berangkat dari tanah ini, dari tanah yang kami yang digusur. Makanya tolonglah kami Pak, tolong kami ini rakyat miskin ini. Kasihani kami, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Bantu kami Pak. Jadi Kan ini adalah cari makan kami dari dulu. Inilah tanah orang tua kami. Nggak pernah kami tinggalkan dari pejuang mama dan bapak kami. Tolong kami Wali Kota, tolong kami Gubernur, kami rakyat kecil. Tolong kami tinggalkan tanah ini. Kalau tidak bisa ditinggalkan, macam mana caranya? Bilanglah sama kami, janganlah kami diusir dari sini. Janganlah kami tidak bisa lagi cari makan di sini, orang tua kami dulu yang punya. Kami sekarang ahli warisnya. Tolong kami Wali Kota, tolong Gubernur, Pak Prabowo, tolong rakyatnya Pak. Kami rakyat kecil Pak. Kami pilih Bapak dulu supaya jadi Bapak kami. Tahu-tahu kami begini dibuat Pak. Nggak bisa lagi kami makan apa-apa, tinggalkan ladang kami ini Pak. Tolong kami Pak, tolong kami Pak. Jangan begini Pak. Tinggalkanlah tanah kami ini Pak. Kami mau bercocok tanam di sini Pak. Tolong kami Pak. Pernah apapun dibilang sama kami, tidak ada pernah. Tidak ada pernah pelang apapun, tidak ada pernah. Kami tetap di sini berladang terus untuk makan kami sehari-hari. Jadi sekarang kami sudah kayak orang gelandangan, nggak bisa lagi kami apa-apa. Tolong kami Pak, jangan begini caranya Pak. Kepada anak Bapak jangan begini. Kami rakyat Bapak Pak, tolong kami Pak, tolong kami Pak. Tolonglah kami Pak, tolong kami Pak Wali Kota, tolong kami Pak Gubernur. Siapkan, selesaikan ini Pak. Jangan dibiarkan begini saja Pak. Macam mana kami rakyat Bapak? Macam mana kami rakyat ini Pak? Jangan ditindas Pak. Tolong kami Pak, tolong kami Pak. Hentikanlah ini sebelum siap persoalan Pak. Hentikan ini Pak, biar kami bisa nanam padi lagi Pak. Untuk makan kami sehari-hari Bapak. Nggak tahu-tahu apapun nggak ada. Dibilang apapun sama kami nggak ada Pak. Begini-begini aja kami dibuat Pak. Ya. Melalui persoalan ini, masyarakat berharap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian serius terhadap nasib rakyat kecil yang sedang memperjuangkan hak atas tanah mereka.
Pembangunan nasional diharapkan tidak berdiri di atas konflik agraria dan penderitaan masyarakat. Pendidikan memang penting. Namun keadilan adalah fondasi utama agar pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Redaksi Media Tuntas Pos TV mengabarkan dari Medan.